Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik Putra dengan NIM 321908 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep harga. Dapat kita lihat pada buku yang ditulis oleh Bukhari Alma, konsep harga terdapat dua, yaitu value dan utility. Pertama, utility. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang dimana barang tersebut bisa memuaskan keinginan, kebutuhan, atau memuaskan konsumen. Sedangkan value atau nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain. Dapat kita lihat nilai ini pada sistem barter, pertukaran barang dengan barang. Perekonomian saat sekarang ini tidak menggunakan barter lagi, melainkan uang sebagai alat ukur harga atau price. Saya Lindi Ananda, NIM 32190992, izin melanjutkan materi mengenai kebijakan harga dalam Islam. Prinsip harga dalam Islam ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran, yang mana keseimbangan permintaan dan penawaran ini tergantung antara penjual dan pembeli yang saling merelakan. Kerelaan yang dimaksud di sini adalah kerelaan antara penjual dan pembeli itu dalam mempertahankan harga dari barang tersebut. Jadi, harga itu ditentukan oleh kemampuan dari penjual untuk menyediakan barang yang akan ditawarkannya kepada pembeli, dan kemampuan dari pembeli itu untuk mendapatkan harga dari penjual tersebut. Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, maka penjual tersebut bisa dikatakan berbuat zalim, dan itu akan membahayakan umat manusia. Yang mana jika hal tersebut sudah terjadi, diperlukannya campur tangan pemerintah untuk menetapkan harga yang standar, dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah penimbunan, dan juga terjadinya perselisihan antara konsumen dan penjual. Baiklah, saya Bella Meledia, NIM 32190993 akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang tujuan penetapan harga. Tujuan dari penetapan harga ada 5. Yang pertama yaitu bertahan. Terjadi pada saat perusahaan menghadapi persaingan yang ketat dan adanya perubahan keinginan konsumen. Namun selama harga yang ditetapkan dapat menutup biaya, maka perusahaan dapat bertahan dalam pasar. Yang kedua yaitu memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan cara menetapkan harga yang tinggi. Yang ketiga yaitu memaksimalkan pangsa pasar, yaitu dengan cara menetapkan harga yang terendah. Perusahaan percaya dengan menetapkan harga terendah, maka hasil penjualan akan meningkat dan menurunkan biaya produksi. Yang keempat yaitu memaksimalkan harga tertinggi. Terjadi jika terdapat pembeli yang potensial untuk membeli dengan harga tertinggi. Penetapan harga yang tertinggi tidak menimbulkan persaingan yang ketat dan untuk menimbulkan image yang baik. Yang kelima yaitu pemimpin produk berkualitas, yaitu dengan cara menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari pesaing. Saya Amelia Guswita dengan NIM 32190996 akan melanjutkan materi tentang hisbah. Ajaran Islam mengenal hisbah atau pengawasan yang berlaku sebagai institusi pengawasan pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa pengawasan dilakukan dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pelaku usaha, pengawasan dilakukan secara sendiri atau internal, pengawasan oleh pihak lain atau eksternal, dalam hal ini bisa pemerintah atau lainnya. Baiklah, saya Elisa Isti dengan NIM 3219104 akan melanjutkan materi terkait tentang fungsi dari hisbah. Fungsi dari hisbah yang pertama itu adalah mengorganisir pasar, yang dimana dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan dari ekonomi umat. Yang kedua itu adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk baik barang maupun jasa yang masuk ke dalam pasar. Terus yang ketiga itu adalah upayakan informasi
agar terdistribusikan dengan baik kepada para penjual maupun kepada para pembeli. Terus yang keempat itu menjamin tidak adanya praktik monopolistik di dalam pasar. Terus yang kelima mengupayakan adanya perilaku moral Islami di dalam pasar. Baiklah, saya Nadia Anggraini dengan NIM 3219119 akan melanjutkan materi yaitu mengenai peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Peranan pemerintah sangat penting untuk menjamin agar mekanisme pasar berjalan dengan sempurna. Rasulullah SAW telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas pasar atau al-hisbah yang kemudian dijadikan acuan untuk peranan pemerintah terhadap pasar. Sedangkan peran pemerintah yang khusus untuk mekanisme pasar adalah sebagai berikut. 1. Secara umum untuk memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar bersaing secara sempurna. Yang kedua, untuk membuat langkah-langkah yang meningkatkan daya saing dan daya beli para pelaku pasar yang lemah seperti produsen kecil dan konsumen miskin. 3. Untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak mungkin terjadi di pasar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.